kebun sampai di mana? Lihat dulu ya kawan. Wah, Kawan. wah. Lihat. Kebun itu jarak. Ya, Rana. Jadi mungkin okala, namanya pintu okala orang mana jauh Wah. Wah, wah, Oh, luar biasa. wah, 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 Tergantung pohon pelindungnya. Ya, iya. wah, wah, Penggiat kopi itu pernah Oh, no ribe. Wah, luar biasa ini kan. wah, wah. No ribe. Ya. Kawan. Ini saja kayak begini. Ya, namanya barang namanya singkup lagi kan namanya jago mungkin namanya okare. Iya. Okare, namanya anda soknya ma jago sampai nanti kalau ma okalan belum tahu jago namanya lagi namanya belum tahu hari lima. Nah itu tenaga muda kakak ini yang baru selesai kuliah deh. Oh, sarjana apa? Komunikasi. Iya. Dia sampai biasa membiayai anak sampai sekolah selesai itu ini sudah. Jadi perhatian pemerintah itu kakak orang pertama yang datang di tempat ini. Pemerintah kabupaten belum pernah datang, padahal ini wilayah kerjanya pemerintah kabupaten. Beberapa kali kita buat permohonan untuk supaya mereka datang bantu di sini apa segala macam, tapi yang ada iya saja, tidak pernah realisasi. Sejak kabupaten ini berdiri. Sejak kabupaten ini berdiri dan juga sejak kita setelah selesai datang berkoordinasi dengan pemerintah itu jalan. Tapi pemerintah tidak respon dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, ke depan ya mungkin kami punya harapan, orang tua dia punya harapan itu kakak. Ya. Kita, mungkin orang tua dia punya mimpi itu ingin kembangkan ini usaha ini dengan yang modern di tempat-tempat maju yang lain. Mungkin kita lihat di YouTube di beberapa tempat hanya fasilitas yang dibatasi, fasilitas dalam hal setelah orang tua dia tanam terus dia punya mesin pengiring, terus tempatnya juga tempat hanya satu ini saja. Dan ini tidak layak untuk kampung hingga jumlahnya seperti ini. Terus mesin itu jadi kendala. Mesin itu mesin seperti apa? Mesin dia punya mesin giling, mesin kupas, mesin pengiring, ada beberapa model. Nah, hal itu jadi hambatan untuk bisa kembangkan usaha ini. Selama ini kan bapak dia setelah panen kupas juga manual apa segala macam, setelah itu dia bawa pikul pakai sak turun ke kota. Jadi kakak kisah ini jadi orang waktu itu. Ini ada jangan masa hari waktu itu. Hari baikkan palu, dan sakla lempat lu, sepatu lupu wali gini barek. New one sakla, new one itu. Oh ni, papa ni libas hari lu, hakula mai wali libas hakula new one. Nih, imu tahu ima tolong lalu, tawalo ambur ki ima sigi hakula ni an warokat mesin auto jibdong ke merah sinom. Dan auto liom ke kuning isi putih isi nom. Dan bakar hari orang kesan an sawar. Jadi mesin kupas itu ada dua model, sama mesin bakar kopi dan buat dalam bentuk kemasan. Itu ada dia punya contoh di beberapa di YouTube, terus di beberapa tempat yang ada di atas, contoh macam kopi wala-wala, kopi tiong, mereka punya fasilitas kan lengkap. Pemerintah juga fokus perhatikan mereka, jadi mereka berjuang itu kontinu. Kalau orang tua ini terlepas dari mereka.
dia hanya ingin mencoba. Mereka saja bisa, kenapa saya tidak bisa? Motivasi itu yang buat sampai Bapak dia mulai bergerak seperti ini. Jadi kami anak-anaknya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak punya jiwa besar bisa datang di tengah-tengah kampung ini melihat kondisi daerah ini. Ini bukan kampung ini. Kondisi daerah ini seperti apa? Ya, Begitu Urwan. kakak. Ya, Terima Urwan. kasih banyak. Ya, Urwan. Ya, Urwan. Wah, Hakunen. Wah, Situasinya seperti itu. wah, Menarik ya. wah. Bapak ini biasa kalau sampai dengan jadi itu biasa berapa kilo sampai jadi? Ya, Bapak Esmaan, wolo zaman yuwa halo wolo. Dan helikir akhir helikir ipawali. Yang mana yang Elemen halo lang aksak lah pada dulu. ini? Pak itu dia bikin manual ini. Yo, elemen Pakai yang begini-begini. elemen halo lang lemah. Ini. Kasih hancur. Ya, Kasih masuk dalam itu Iya. baru kasih hancur. Ini manual ini dia isi dalam sak baru. Dari sini. Oke, jadi isi kopi di sini, Iya. ya. Iya. Isi kopi di sini, yang gabang. ya gabah tuh. Iya. Iya. Lalu Ika. ikat baru TikTok ya. Iya. Ini manual. Manual. Masa Luar Iya, biasa. iya. Dan wamina lemah jalan ini dong nase kado bulan orang ki dan elegan aku lari itu hak lama kopi kan web buat hak. Mereka itu dia bilang, saya setelah buat ini panen buat pola dia, setelah itu saya pikul di karung, baru bawa di kota, jual sedikit-sedikit. 50, Bervariasi juga kadang. kadang-kadang di jalan durian tuh ada yang 70, ada yang 50 begitu. Jadi bapak dia beli begitu 1 kilo 50 atau kilo 55 atau kilo 70. Itu sampai jadi kah dalam bentuk apa? Itu dalam bentuk gabah. Nanti mereka kelola baru jual itu kan, Lebih dari itu. itu lebih dari itu. Kira-kira selama ini Bapak kira-kira berapa kilo Bapak dapat? Kira-kira dalam 3 kali panen ya? Harga panen merah-merah nasi aku panen sabuk jumlahnya berapa kilo? Kan muntahnya itu ingin tahu. Anu no kodek ma juguna hak lanya lemah lawalok lalok mas 50 kilo ang kulana. Dan ebego men hak lanya ton hak su mel man no kodek hamare. Elegan mer masa bokku rek ma wala mo rek. Anu dia doli. Jadi kakak, Pak itu dia jelaskan itu, saya kadang bawa dalam bentuk kilo itu bervariasi. Kadang bawa 50, kadang di bawah dari itu. Terus saya juga dari sisi pendidikan masih di bawah. Jadi pikir bagaimana caranya anak-anak ini bisa selesai sekolah. Karena semua ada di luar, studi di luar. Menimba ini di perguruan tinggi di kuliah. Sehingga untuk mengimbangi kebutuhan itu, Bapak dia berjuang seperti itu. Nah, ini manual ini. Tanpa Bantuan alat modern. alat modern, terus tanpa orang bantu, Iya, betul. sendiri gitu. Beberapa proses beliau jalani sendiri sampai usia seperti ini. Kemarin saja kau sendirian, nanti kau dengan saya. Saya yang datang bersihkan sini. Ya. Luar Dan saya yang biasa datang itu. bersihkan sini. Kau tunggu saja sini. Oke. Bapak tinggal sini. Tinggal Ini Bapak tinggal sini. Ani sini. law nabutilah. di Onai di mana? Onai dulu sini tapi sudah tidak ini lagi. Baik. 1 tahun tuh berapa kali panen? Katanya 3 kali, 4 kali, 1 tahun 4 kali. 4 kali Iya. tuh. Oke. Hari ini tanggal berapa ya? 14. Hari ini tanggal 14 bulan Maret di tahun 2026. Saya ada di sebuah kampung. Lalu Kampung Pagano. duduk dengan seorang pahlawan kopi yang hebat. Ya.
seorang pahlawan kopi yang hebat. Hari ini saya ketemu di tempat di negeri ini, di Purulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ya, saya memberikan apresiasi buat Bapak ini karena kopi ini zaman muncul bersamaan dengan LIPI berjaya di Papua Pegunungan yang hari ini provinsi. Lalu dia punya kesetiaan sampai hari ini terus dan terus tidak pernah henti. Dia kelola kopi ini. Yang membuat sangat menyedihkan adalah di tengah-tengah daerah negeri, daerah yang sudah dikategori sebagai daerah yang sudah maju, saya katakan itu. Lalu Bapak ini menceritakan riwayat yang sangat panjang, di mana hasil kopi ini bisa membiayai anak-anak bisa sarjana keluar. Itu sesuatu kebahagiaan buat Bapak. Ada satu yang saya ketemu di sini, dia sarjana komunikasi ya. Dia luar biasa. Ada dua orang di tempat ini. Lalu yang kedua adalah sampai hari ini Bapak memberikan peragaan yang luar biasa. Aduh, hati hancur. Jadi kopi itu dia isi di karung ini. Kemudian dia pegang begini, lalu dia taruh di atas batu begini, baru dia toki begini. Ini zamannya hari ini, bukan zamannya hari ini. Ya. Memang zaman seperti ini masih ada ya seperti ini. Ternyata ini masih dalam ibu kota kabupaten ini. Ya. Karena itu Bapak, mulai hari ini kau tidak sendiri. Ya, kau akan sama-sama dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, ya, di bawah kepemimpinan Bapak John Tabo dengan Bapak Onis Pahabol, ya, dan saya akan ada selalu bersama Bapak di tempat ini. Bapak tidak sendiri, ya. Lalu hari ini Bapak sudah tidak lagi bawa kopi ke Wamena, tidak, ya. Nanti ada orang yang datang ambil kopi di tempat saya duduk di sini. Jadi Bapak pun kewajiban adalah hari ini kalau kopi sudah merah, sudah jatuh atau sudah waktunya mau panen, Bapak pegang itu taruh saja. Ada yang datang ambil. Ya. Ada yang datang ambil. Karena itu Bapak, semua yang Bapak sampaikan, misalnya untuk kulit kopi, kemudian apa tadi? Mesin pengering. Dia mesin pengering, Giling. kemudian giling, segala macam itu bukan urusan Bapak, ada urusan orang lain yang akan siapkan. Syukur kalau barang itu ada di tempat ini. Kalau itu barang ada di tempat ini maka banyak dia pun syaratnya, ya. Harus ada listriknya, gensetnya dan segala macam ya. Oke, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Karena itu kami baru saja bentuk Koperasi Papua Pegunungan. Ya. Koperasi Papua Pegunungan itu mimpi kami salah satu adalah kami mengumpulkan kopi Papua Pegunungan. Jadi sudah tidak ada lagi orang bawa kopi kemudian mereka bawa jalan kemana hari ini, mulai hari ini kami jemput. Nah itu komitmennya ada Ketua Koperasi Papua Pegunungan hari ini. Karena itu Bapak terima kasih banyak. Bapak memberikan motivasi kepada anak-anak muda yang hari ini mereka akan bertumbuh ke depan. Karena itu kopi ini tidak boleh tebang. Ya, dengar nih ya, kamu anak-anak muda. Kopi ini tidak boleh tebang, tidak boleh kering, tidak boleh kena sesuatu berdampak merusak kopi ini. Disarankan silakan dikembangkan. Kopi ini tuh suburnya minta ampun luar biasa. Luar biasa dia pun suburnya indah. Itu saja Bapak. Jadi hari ini bulan Januari, Februari, Maret sudah mulai berbuah ini.
Bapak sudah tidak lagi Bapak sendiri, nanti anak-anak akan ada kerjasama dengan Bapak. Bapak tunggu saja dan uang akan datang di tempat ini. Ya, Bapak terima uang di atas tempat ini. Sudah tidak lagi Bapak cari uang. Amin. Amin. Ya, karena itu pemerintah hadir sebenarnya adalah memperpendek jaringan komunikasi, jaringan pelayanan, sebenarnya itu. Ya. Tetapi sedikit agak terharu karena kenapa sampai hari ini kopi itu seumur itu lalu tidak ada bekas satupun yang saya ketemu di sini. Ya minimal bekas besi lah ya, minimal bekas besi yang sudah rusak terpakai, kemudian aduh ini dulu kasih tapi kita mau bisa tidak ketemu di tempat ini. Padahal kopi ini ada cukup sangat lama di tempat ini. Itu saja ya. Karena itu Bapak tetap semangat. Terima kasih banyak. Bapak terus memberikan motivasi kepada anak-anak muda yang ada hari ini. Anak-anak muda yang sarjana 2 itu mereka akan lanjutkan ini. Ya. Sudah pasti setiap 3 bulan Bapak dapat uang. Sudah pasti itu. Ya. Setiap 3 bulan. Jadi kalau hitung-hitung 1 tahun kalau 4 kali panen, Bapak tinggal pangku kaki. Ya. Hari ini Bapak kewajiban adalah jangan sampai Bapak masuk cungkil. Jangan sampai pencuri masuk. Bapak kewajiban itu saja. Ya. Yang bersih-bersih nanti anak-anak muda yang ada hari ini sudah ada, tolong. Ya. Nama kopi Papua Pegunungan itu sudah mendunia. Tetapi sampai di Papua Pegunungan kopi itu dia mengalirnya kemana? Muaranya di mana? Sudah jelas. Muaranya kami tidak ketemu hari ini. Tidak tahu kopi itu ada di mana. Ya, karena itu Provinsi Papua Pegunungan di bawah kepemimpinan Bapak John Tabo sudah pastikan kopi kami mau ambil alih. Ya, koperasi mau ambil alih. Koperasi akan datang panen di tempat. Ya, harganya nanti kita disesuaikan. Ya, yang penting rakyat punya uang. Mau kopi mau busuk urusan pemerintah. Yang penting rakyat punya uang. Ya, itu kan salah satu perwujudan daripada visi misi Bapak Gubernur. Kemudian yang kedua adalah mekanisme birokrasi yang diberikan oleh negara melalui otonomi khusus ini salah satunya itu. Yang penting rakyatnya makmur, rakyatnya punya uang. Kenapa sih kita terlalu sibuk kan? Ya, karena itu Bapak tetap semangat. Bapak terima kasih. Bapak seorang Bapak yang hebat. Nore, Bapak luar biasa. Mungkin itu. Wah, selamat sore.